Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Amma ba'd, para ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita, atas rizki yang tercurah untuk kita, atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah bisa terhitung, karena betapa dahsyat, betapa banyak, betapa tidak terhingganya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun seringkali kita lupa bersyukur kepada Allah. Namun seringkali kita lupa dengan nikmat Allah. Bahkan kita lupa dengan Allah yang memberikan nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu, dengan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai sarana mengingatkan jiwa kita yang lalai, mengingatkan jiwa kita yang sering khilaf, mengingatkan jiwa kita yang sering lupa dari segenap kewajiban-kewajiban kepada Allah, di antaranya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bantuan kepada kita, pertolongan kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang senantiasa sibuk dengan berzikir kepada Allah, dan juga hamba-hamba yang sibuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada manusia yang paling kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ibu-ibu, para ummahat, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mentadaburi ayat di dalam surat At-Talaq di juz ke-28, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dari ayat kedua, ya, kita mengambil potongan ayat dari penggalan ayat yang kalimat terakhir. Kemudian dilanjutkan sampai ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di penggalan ayat terakhir, ya, setelah tanda waqful jaiz, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya makhraja. Makhraja dari kata kharaja yakhruju, artinya keluar. Kalau makhraja berarti tempat atau jalan keluar. Maka Allah di sini berjanji memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang menjalankan takwa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Dari setiap problem yang dia sedang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata bukan sekedar satu faidah dari takwa kepada Allah,
manfaat daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dalam ayat ini Allah juga menjamin bahwasanya Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak pernah dia duga. Kemudian kata Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, akan mencukupkan kebutuhannya, mencukupkan keperluannya. Nah, ini barangkali penggalan ayat yang akan kita tadabburi, akan kita renungkan, akan kita kaji dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah taala. Pertama, berkaitan dengan ayat ini seringkali disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh para mubaligh, disampaikan para ustadz tentang keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang faidah dan manfaat apa yang akan dipetik oleh orang-orang yang menjalankan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berikut juga dengan apa keutamaan dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengkaji ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'an, tentunya sangat banyak keutamaan dari apa yang akan didapatkan ya, dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu takwa kepada Allah. Ya, apa itu takwa kepada Allah, karena memang ini kunci yang paling utama. Karena kita berbicara tentang kunci rizki. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda definisi. Dalam mendefinisikan, para ulama berbeda kalimat, berbeda ungkapan, tapi intinya sama. Jadi pertama kita sampaikan dulu intinya. Inti daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa itu berasal dari kata ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi, yang artinya adalah menjaga, menghindari, mencegah. Itu takwa. Jadi orang yang bertakwa, muttaqun atau muttaqin, mereka adalah orang-orang yang menjaga, orang-orang yang menghindari, orang-orang yang memelihara diri. Itu orang-orang yang bertakwa. Makanya disebutkan dalam salah satu definisi para ulama, takwa adalah antaj'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Artinya adalah engkau menjadikan satu pertahanan, satu benteng, satu penghalang antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjadikan satu benteng, satu pertahanan, satu penjagaan antara dirimu dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini kita, kemudian kita bikin benteng agar kita tidak masuk ke dalam neraka Allah. Nah, ini takwa namanya. Ya, penghalang ini. Yang menghalangi, yang menghindarkan dia, yang memelihara dia, yang mencegah dia untuk tidak masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan takwa. Ya, ini definisi secara umumnya. Kembali kepada makna bahwasanya kita menjadikan diri kita ini terbentengi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah definisi yang banyak dikagumi dan juga dipuji, disanjung oleh para ulama. Ya, yaitu definisi yang disampaikan oleh seorang ulama yang namanya Talq bin Habib. Ya, Talq bin Habib. Beliau berkata, jadi definisi ini ibu-ibu sekalian perlu diketahui, disanjung oleh sekelas ulama
ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau muridnya Ibnu Qayyim. Karena definisi itu kan harus jami gitu, harus mencakup, menghimpun semua makna yang dimaksudkan dari kalimat itu definisi. Jadi jangan sampai ketika kita menyampaikan definisi itu ada perkara-perkara yang tidak dipahami dan tidak dimaksudkan dari kalimat apa yang kita ingin definisikan begitu. Misalnya kita katakan pulpen, apa definisi pulpen? Kita katakan alat. Ya, belum jelas alat apa begitu. Alat makan kah? Alat tulis kah? Atau yang lain? Kemudian kalau kita katakan misalnya terlalu panjang, apa itu pensil atau apa itu pulpen? Alat menulis yang bentuknya panjang begitu ya, yang bentuknya panjang, yang berwarna ini terlalu panjang. Kenapa? Karena ada jenis lainnya atau bentuk lainnya. Ini sebagai gambaran saja. Bahwa saya definisi itu ya harus menghimpun maksud dari apa yang didefinisikan dan jangan terlalu berkepanjangan dan kemudian beralih kepada makna yang lainnya. Nah, definisi takwa yang banyak disanjung oleh para ulama yaitu definisi takwa yang disampaikan oleh Thalaq bin Habib tadi. Apa itu? Kata beliau, takwa itu adalah ketika seseorang itu adalah menjalankan perintah Allah, amalun bi ta'atillah, menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah. Nah, ini yang jarang disampaikan. Rata-rata kan takwa itu apa ibu-ibu? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya padahal orang yang menjalankan perintah bisa saja nggak bertakwa dia. Ketika apa? Ketika orang menjalankan perintah tapi nggak ikhlas, betul nggak? Bukan takwa. Atau orang menjalankan perintah tapi dia tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, cara zikirnya tidak sesuai tuntunan Rasulullah, cara dia menjalankan ibadah sholat tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ya, cara dia beribadah umroh, ibadah haji tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah misalnya, ya maka tidak dikatakan dia bertakwa begitu. Nah, maka takwa kata Habib bin Thalaq ini amalun bi ta'atillah, orang mengerjakan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Kemudian apa? Roja'a rahmatillah, mengharapkan rahmat Allah. Sekali lagi saya ulangi, takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah dan berharap rahmat Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wa tarku ma'siyatillah, takwa itu adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, makhafata iqabillah, karena takut iqab, takut hukuman, takut azab Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang yang kedua, kalimat yang kedua, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya Allah dan karena takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami berikan contoh dari definisi ini. Tadi dari kalimat pertama kita sudah paham, orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah tapi dia tidak di atas petunjuk Allah, maksudnya tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka tidak dikatakan dia menjalankan takwanya kepada Allah. Ada orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah, dia juga sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, tapi ternyata harapannya salah. Harapannya bukan rahmat Allah, tapi harapannya adalah perhiasan-perhiasan duniawi. Harapannya adalah kenikmatan-kenikmatan duniawi. Maka tidak pula dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang meninggalkan kemaksiatan, ibu-ibu. Ada orang meninggalkan kemaksiatan, apa yang dilarang Allah dia tinggalkan. Tapi dia meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, melainkan misalnya memang pada saat itu dia sedang sibuk, sedang banyak kerjaan,
Maka ketika diajak oleh orang lain untuk mengerjakan suatu keburukan, suatu kemaksiatan yang misalnya dikerjakan secara beramai-ramai misalnya seperti judi misalnya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, maka dia katakan mohon maaf hari ini saya sedang banyak kerjaan nggak ikut dulu deh. Nah dia akan meninggalkan kemaksiatan berarti. Tapi maksudnya apa? Niatannya apa? Ternyata niatannya bukan karena dia takut kepada Allah, melainkan karena dia tidak sempat atau belum sempat pada kesempatan kali itu. Maka orang tersebut tidak dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kami cukupkan definisi takwa dengan definisi tersebut. Bahwasanya takwa adalah menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah dan karena mengharapkan rahmat Allah. Juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya Allah dan karena takut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Nah, orang yang menjalankan takwa dengan apa yang dimaksudkan ini, maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat kedua, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Allah akan berikan solusi dari setiap problematika yang dia sedang hadapi. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kuncinya. Baik. Ibu-ibu para ummahat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga karunia lain atau keutamaan lain daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan kita singgung secara mendalam. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertama, kita membahas dulu kalimat rizki. Rizkun. Apa itu rizkun? Apa itu rizkun? Ar-rizku atau rizki, ibu-ibu para ummahat rahimani wa rahimakumullah, itu ada yang maknawi, ada yang madi. Artinya ada yang material, ada yang non material. Rezeki itu ada yang material, ada yang non material, ada yang hissi, yang tersentuh dengan tangan, terlihat dengan mata, tercium dengan hidung kita, dengan indera penciuman kita. Itu rezeki yang hissi, yang material. Ya, seperti apa? Seperti uang, ya, kemudian jabatan, wanita, dan seterusnya. Ya, itu rizki. Anak, dikaruniakan anak rizki. Rumah, kendaraan, dan seterusnya. Ada rizki yang sifatnya ma'nawi. Rizki secara makna. Yang tidak terlihat. Dan ini lebih banyak, juga lebih berharga, lebih penting dan lebih mahal. Seperti apa? Rizki berupa iman. Rizki berupa Islam. Rizki berupa hidayah. Rizki berupa petunjuk. Rizki berupa hati yang senantiasa bertawakal bergantung kepada Allah. Rizki berupa Allah pancarkan kecintaan kita yang benar-benar penuh, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada kita kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kasih rizki juga berkaitan dengan rasa takut kita kepada Allah. Itu rizki dari Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita juga orang yang berharap negeri akhirat. Tidak mengutamakan dan tidak mengedepankan kehidupan duniawi yang sifatnya sementara dan tidak abadi. Itu semuanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna daripada rizki. Kemudian dari sisi lain rizki juga terbagi menjadi dua. Rizkun fid dunya wa rizkun fil akhirah. Dari sisi lain, ya, dari sisi waktu, kesempatan, rizki terbagi menjadi dua. Ada rizki yang di dunia, ada rizki yang di akhirat. Ada rizki di dunia, ada rizki di akhirat.
Kemudian ibu-ibu para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi yang lain, yang ketiga, rizki terbagi lagi menjadi dua juga. Ya, rizki terbagi lagi menjadi dua dari sudut pandang yang lain. Yaitu rizki yang kita duga dan rizki yang tidak kita duga. Ya, berdasarkan firman Allah ini. Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Nah, berarti bisa jadi ada rezeki yang kita duga-duga, yang kita sangka, ya, yang ada dalam benak pikiran kita. Ya, misalnya seperti apa? Ya, gaji bulanan. Kita tahu nanti di tanggal sekian akan turun gaji misalnya. Akan turun dana pensiun misalnya. Akan dikasih hadiah sama fulan, dijanjikan hadiah sama fulan atau fulana misalnya. Ini rezeki yang disangka-sangka. Tapi ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Oh, banyak sekali. Ya seperti misalnya waktu, kesempatan, usia itu nggak disangka-sangka. Ya, bahkan ada orang yang mengira dia akan panjang hidupnya, tapi ternyata wafat dalam dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian misalnya kita menyangka besok akan hidup, itu kan hanya dugaan saja, bukan kepastian begitu. Ya, maka waktu, kesempatan itu pun termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa masuk dalam kategori rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik. Ibu-ibu para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kita kembali kepada salah satu nama Allah yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, yaitu nama Allah Ar-Razzaq. Allah yang memberi rizki. Nah, bedakan Ibu antara Ar-Raziq dengan Ar-Razzaq. Apa bedanya? Kan bisa Abdul Razik, bisa Abdul Razak. Kalau Raziq itu kalimatnya isim fa'il, Razik yang memberi rizki. Kalau Razzaq yang banyak memberi rizki. Kenapa? Karena kalau kalimatnya Razzaq dengan tasydid, Razzaq bukan Raziq, maka Razzaq ini masuk dalam kategori, kalau dalam ilmu sharaf itu sighah muntahal jumu' yang menunjukkan banyak. Jadi artinya Allah Ar-Razzaq yaitu Allah yang banyak memberikan rizki. Atau rizki yang datang dari Allah, rizki yang Allah kasih, rizki yang Allah berikan kepada kita, kepada hamba-hamba Allah, kepada seluruh makhluknya sangat banyak, tidak terhingga. Makanya Allah katakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung. Ya, karena di antara nama Allah apa tadi? Ar-Razzaq. Allah yang maha banyak memberi rizki. Baik, ini yang harus kita imani, ibu-ibu sekalian. Bahwasanya Allah lah yang menetapkan, Allah lah yang punya wewenang, Allah lah yang punya aturan untuk memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Bukan yang lainnya. Walaupun terkadang kata rizki itu disandarkan kepada manusia. Walaupun terkadang kata rizki itu disandarkan kepada hamba, ibu-ibu sekalian. Ya, nanti kita akan pahami. Kata rizki itu terkadang disandarkan kepada hamba, kepada manusia. Ya. Nah, maka kita harus pertama tadi meyakini bahwasanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menyandarkan kata rizki kepada hamba. Ya, di antaranya firman Allah, perhatikan ibu-ibu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah. Ya, di ayat yang ke-233. Ini tentang hukum ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya, ya.
Nah, di sini Al-Baqarah 233. Nah, di sana ada kalimat ibu-ibu, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kata Allah, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Liman arada yutimma radha'ah. Bagi siapa yang menghendaki menyempurnakan secara menyusuinya secara sempurna. Nah, kemudian lihat kalimatnya ibu-ibu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Tuh kalimatnya. Ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah. Nah, itu kan kalimatnya rizki. Dan kewajiban ayah adalah rizquhunna, memberikan rizki kepada mereka. Kepada siapa di sini maksudnya? Kepada siapa? Ah? Enggak, lihat kalimat pertama ya kan tadi, wal walidatu yurdi'na auladahunna, anak-anak mereka. Merekanya siapa? Orang tua, ibu-ibu. Para ibu menyusui anaknya, anak-anak mereka. Kata mereka kembali kepada siapa? Ibu-ibu, begitu. Nah, maka lihat si ayah memberikan rizki, memberikan nafkah kepada istrinya. Ya jelas kepada anak-anaknya. Tapi di sini saya ingin mempertanyakan kata hunna. Ini kan kata yang menunjukkan mereka. Untuk siapa maksudnya? Untuk para istri, begitu. Jadi para bapak-bapak, para suami memberikan nafkah kepada istrinya, begitu. Wa kiswatuhunna, kemudian pakaiannya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, begitu. Nah, lihat. Di sini Allah menyandarkan rizki kepada siapa? Kepada para suami. Kamu kasih rizki itu pada istri, begitu. Ya, kalimatnya rizki, walaupun diterjemahkannya nafkah. Kamu kasih rizki kepada para istri. Kamu kasih rizki kamu kasih pakaian juga kepada mereka dengan pakaian dan rizki yang patut. Nah, maka kita akan bahas. Allah Subhanahu wa taala dalam firman lain juga berkata. Perhatikan ibu-ibu. Mungkin pernah ibu-ibu mendengar juga kalimat wa huwa khairur razikin kan? Dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti apa yang kita bisa pahami dari kalimat itu? Dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Apa yang bisa kita pahami? Allah memberikan rezeki itu saja? Itu terjemahannya, bukan kalimat yang tersirat di dalamnya. Apa yang bisa kita pahami? Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti kan Allah yang kasih rezeki, Allah yang terbaik memberi rezeki. Tapi bukan. Dari kalimat dan dia sebaik-baik pemberi rezeki, Ibu. Berarti kan Allah yang terbaik dalam memberikan rezeki. Allah yang terbaik memberikan rezeki. Berarti ada nggak yang memberikan rezeki selain Allah? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kalimatnya kan, perhatikan ibu-ibu. Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti ada yang memberikan rezeki selain Allah. Tadi kan suami tadi. Allah katakan kan suami kasih rezeki kepada siapa? Kepada istrinya. Cuma ada bedanya nanti antara rezeki Allah dengan rezeki makhluk. Paham nggak ibu-ibu? Sama seperti firman Allah dalam surat At-Tin. Perhatikan ibu-ibu. Apa kata Allah di ayat yang terakhir? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Di situ kan kalimatnya jamak ya Bu ya. Bukankah Allah adalah hakim paling adil? Allah adalah hakim paling adil. Berarti ada nggak hakim selain Allah? Ada kan, sekarang lagi rame itu, lagi di Kejagung ya. Apa yang lagi viral? Kan ada hakim-hakimnya itu kan? Betul nggak? Kita juga menghakimi. Ya, misalnya orang tua menghakimi anaknya, guru menghakimi murid-muridnya. Ya, kemudian ada hakim yang menghakimi orang-orang yang bermasalah.
hakim. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, wa huwa ahkamul alaihissallah bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Jadi dalam mengadili, ya, menghakimi, maka Allah lah yang paling adil. Nah, tapi dalam ayat tersebut berarti menunjukkan ada hakim selain Allah. Sama dengan kalimat wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rizki. Berarti ada yang memberikan rizki selain Allah. Tapi yang terbaik dalam memberikan rizki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dipahami ya. Nah, maka kita akan berbicara dulu sebelum kita bicara pintu kunci rizki dan pintu-pintu rizki itu dari mana. Maka kita akan bahas apa perbedaan antara rizki Allah dengan rizki makhluk. Ya, apa perbedaan antara rizki Allah dengan rizki makhluk? Yang pertama, karena memang Allah katakan tadi dia memberikan rizki, tapi Allah juga kasih rizki. Yang pertama, rizki Allah tidak akan pernah habis. Rizki Allah tidak akan pernah habis. Tapi rizki makhluk habis. Dengan kematiannya sudah selesai berarti rizkinya. Gitu. Sedangkan Allah Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, tidak akan pernah mati. La yamut, Allah tidak akan pernah mati. Ya, dalilnya surat An-Nahl ayat 96. Dalilnya surat An-Nahl ayat yang ke-96. Kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kamu dari harta dan seterusnya itu pasti habis. Tetapi apa yang di sisi Allah tidak akan pernah habis. Baqin, ada selama-lamanya. Kemudian yang kedua, perbedaan rizki Allah dengan rizki makhluk atau rizki manusia. Rizki Allah tidak Allah putus sekalipun kepada orang kafir dan orang jahat. Sedangkan rizki Allah tidak akan diputus dari orang kafir dan orang jahat. Sedangkan rizki hamba, ibu-ibu, kalau ada orang yang memusuhi kita, mencemooh kita, kira-kira mau kita kasih, Bu? Kan? Wah, enggak bakal saya kasih lagi dia tuh. Ya, misalnya ibu ngasih, kemudian orang ini malah gibah kita, malah fitnah kita, padahal kita sudah kasih dia, ya, apa disebutnya, agar makan tanaman ya, begitu ya. Ya, atau yang lain, atau musuh dalam selimut begitu. Padahal kita kasih, ya, kita kasih, kita beri, kita perhatikan, tapi ternyata dia jahat sama kita, Bu. Nah, kira-kira orang yang jahat sama kita putus nggak pemberian kita? Secara umum kita putus. Nah, ini sifat manusiawi, wajar, ya. Atau kita pilih-pilih, ini orang baik, ini orang jahat, enggak, nanti dipakai untuk yang macam-macam. Tapi Allah, rizki Allah, Bu, Allah tidak pilih-pilih. Allah kasih rizki kepada orang kafir. Allah kasih rizki kepada orang beriman. Allah kasih rizki kepada orang taat. Allah kasih rizki kepada orang jahat. Lihat orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang maksiat. Rizkinya banyak, hartanya banyak. Ya, kalau berbicara rizki dunia. Ini perbedaannya. Yang ketiga, rizki Allah itu di dunia dan di akhirat. Sedangkan rizki hamba hanya terbatas dengan batasan yang sedikit, dan itu pun hanya di dunia. Sudah sedikit dan itu hanya bisa diberikan di dunia. Seperti surga punya siapa? Allah. Allah yang bisa kasih rizki surga. Kalau manusia bisa? Nggak bisa. Yang ada bisa kasih syafaat, tapi yang menentukan syafaat, yang menentukan orang itu masuk surga masuk neraka siapa? Allah. Orang nggak bisa. Saya ulama besar misalnya, saya kiai besar, kamu silakan masuk surga, silakan masuk. Enggak. Kalaupun ada seperti itu, dia minta sama Allah, ya Allah, tolong berikan syafaat kepada orang ini. Kalau dia penghuni surga bisa. Tapi kalau itu pun kalau Allah ridho dan kalau Allah izinkan. Kalau dia minta, ya Allah, tolong kasih syafaat kepada dia. Tapi Allah nggak ridho, Allah nggak izinkan. Dia mohon-mohon gimana pun nggak akan Allah kasih. Ya, seperti misalnya Nabi pernah. Nabi ya ketika berada di Haud, di telaganya itu, ya, telaga yang indah, telaga yang bejana-bejana atau gelas-gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit.
yang mana air yang diminumnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kemudian abyad minal laban, lebih jernih daripada susu. Man syariba minhum lam yadma abadan. Barang siapa yang minum dari air yang ada di telaga, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya lagi. Ya. Nabi kemudian ada kaum yang akan datang ke haud itu. Ternyata Allah halangi. Lihat ibu-ibu. Allah halangi. Nabi yang minta, ya Allah mereka kaumku ya Allah. Ya Allah mereka umatku ya Allah. Itu Nabi yang minta syafaat sama Allah. Tapi kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau mati. Jadi Nabi minta syafaat aja kalau Allah nggak izinkan, kalau Allah nggak ridhoi, nggak dikasih. Sama seperti Nabi. Nabi minta doa hidayah, ya Allah berikan hidayah. Kepada siapa? Abu Jahal. Kepada Abu Thalib. Tapi Allah, hak Allah yang kasih atau enggak. Nabi hanya meminta. Nabi hanya berdakwah. Tapi Allah yang tentukan. Hidayah tidak diberikan kepada Abu Jahal. Hidayah tidak diberikan juga kepada Abu Lahab. Hidayah tidak diberikan kepada pamannya Abu Thalib. Begitu. Ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi yang ketiga, rizki Allah itu baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian rizki Allah itu untuk semua makhluknya. Sedangkan kita, coba orang-orang yang katanya crazy. Nah, bukan crazy ya, crazy rich maksudnya. Yang kayaknya kayak ya, tajir melintir gitu. Coba rizkinya, hartanya bisa dia kasih untuk ada yang ada di dunia ini. Jangankan untuk yang di dunia ini, satu Indonesia dia nggak akan sanggup, habis. Satu pulau nggak akan sanggup dia. Ya. Hewannya dikasih rizki, kemudian manusia dikasih rizki, itu nggak akan cukup. Tapi Allah untuk semua makhluknya. Jadi rizki Allah tentunya jauh lebih luas. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah rizki Allah itu madi dan ma'nawi yang tadi sudah kita bahas. Yang sifatnya materi dan non materi. Yang kasih iman siapa? Allah. Kasih hidayah, kasih tawakal, kasih takwa Allah. Makhluk nggak bisa. Makhluk cuma bisa kasih rizki yang sifatnya materi, barang, ya, kemudian uang, pakaian, dan lain-lain. Yang sifatnya materi. Tapi saya kasih di dadamu, misalnya tawakal, nggak bisa. Ya. Baik. Kita masuk ke tema pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan kunci-kunci rizki. Agar kita mendapatkan rizki dari Allah, sang pemberi rizki yang terbaik, yang rizkinya luas, yang rizkinya tidak terputus untuk siapapun, yang rizkinya sifatnya maknawi dan madi, yang rizkinya di dunia dan di akhirat. Ya. Yang pertama, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kunci rizki yang pertama kita ambil dari ayat tadi, takwa kepada Allah. Ya, itu tulis sebagai poin pertama. Kunci rizki yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi, At-Tolak ayat yang kedua. Kemudian penegasan dalil lainnya adalah surat Al-A'raf ayat ke-96. Surat Al-A'raf ayat ke-96. Surat Al-A'raf ayat ke-96. Kata Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu kata Allah. Tetapi sayangnya mereka mendustakan Allah, maka kami hukum mereka, kami siksa mereka sesuai dengan perbuatan yang mereka kerjakan. Baik, kemudian yang kedua, kunci rizki yang kedua adalah istighfar dan taubat. Ya, nah, mungkin banyak di antara kita mengeluhkan barang yang mulai pada naik, ya, bensin naik, BBM naik, kemudian harga belanjaan naik, ya, dan lain-lain. Jadi sebelum kita lanjutkan,
Ibu-ibu sekalian, perlu kita imani, ya, perlu kita imani bahwa ada orang yang lebih susah daripada kita. Kita yang masih diberikan kecukupan kok kita lebih banyak mengeluhnya daripada mereka. Apalagi maaf orang yang menengah ke atas tapi mengeluhkan BBM naik padahal dia sanggup begitu misalnya. Orang yang di bawah udah dia tawakal sama Allah. Jadi kalah imannya ya. Jadi dari sisi imannya kalah. Walaupun dari sisi hitung-hitungan dia menang begitu. Tapi imannya kalah. Dan perlu kita ingat yang mengatur barang naik, ya harga naik dan lain-lain itu Allah juga. Allah yang menetapkan itu, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kita punya Allah yang kasih rizki. Jadi kita jangan khawatir bahwasanya kita tidak akan mati sebelum disempurnakan rizki untuk kita. Baik, kemudian ya kita kembali ke pembahasan kita, istighfar dan taubat. Kenapa istighfar dan taubat? Karena memang dosa dan maksiat bisa menghalangi kita dari rizki atau dari keberkahan rizki. Artinya rizki kita nggak dikurangi, tapi keberkahan rizki bisa jadi dikurangi. Ya, dan pasti dikurangi kalau kita tidak beristighfar dan tidak bertobat dari dosa dan maksiat kita. Artinya padahal cukup tapi nggak merasa cukup. Berarti nggak berkah rezekinya. Ya. Kalau dihitung-hitung seperti nggak cukup. Tapi karena diberkahi cukup aja. Kan banyak orang begitu. Ya anaknya sekian tapi gajinya sekian tapi cukup aja. Ya anak-anaknya pada sehat dan lain-lain. Kenapa? Karena diberkahi rezekinya. Kemudian yang ketiga, berinfak di jalan-jalan kebaikan. Berinfak di jalan-jalan kebaikan. Kenapa ini bisa membuka pintu rezeki? Karena pasti Allah yang ganti. Kita yang keluarkan, Allah yang ganti. Kalau Allah yang ganti, pasti gantinya lebih baik dan lebih banyak. Dalilnya surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ya, dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dia pasti akan menggantinya. Pasti akan ganti Allah. Dan dia sebaik-baik memberi rezeki. Jadi gantinya lebih baik dan lebih luas. Yang keempat, silaturahim. Nah, ini juga pembuka pintu rezeki. Silaturahim. Karena Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, man sarrahu an yubsatalahu fi rizkih wa yunsa'u lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah bukakan, Allah bentangkan pintu rizki, maka hendaknya dan juga dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Baik, kemudian yang kelima, haji dan umrah. Nah, haji dan umrah. Ini perlu kita imani ya. Jangan mengira apa yang ada di sisi kita akan berkurang dengan haji dan umrah. Dan kemudian Syekh di sini mengatakan tanya kepada orang-orang yang membiasakan diri untuk umrah dan juga haji. Ya kalau haji kalau saya sarankan ya cukup sekali mungkin ya, kasihan yang antri begitu. Mending kita kasih uangnya kepada orang yang belum begitu misalnya, dihajikan orang lain. Karena antriannya semakin panjang. Ya. Nabi SAW dalam riwayat Ahmad berkata, tabi'u bainal haji wal umrah. Jadi ulang-ulang, ya, ikuti antara haji dan umrah. Jadi umrah lagi, umrah lagi. Fa innahum yanfi'anil faqr wad dzunub kama yanfil qir qabatsal hadid. Karena haji dan umrah itu akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Sebagaimana karat dalam besi dan emas itu bisa hilang gitu ya. Dan kemudian walaysa lil hajjil mabrur illal jannah. Dan kemudian tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Kemudian yang berikutnya tawakal kepada Allah. Nah, tadi bisa diambil dari firman Allah surat At-Talaq yang ketiganya. Ya, rezeki itu
Kalau kita tawakal kepada Allah, maka Allah cukup untuk kita Allah. Nah, sebagaimana hadis Nabi juga, ibu-ibu sekalian, tentang hadis burung itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, la razaqakum kama yurzaqut thair takhdu khimasan wa taruhu bitana. Maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian kalau kalian benar tawakalnya, sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung yang pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang dalam keadaan perut terisi penuh. Ya. Artinya rezekinya pertama itu yang dilihat adalah apa? Tawakalnya kepada Allah. Makanya ada kata-kata apa? Pray hard atau work hard. Ya, doa yang kuat, tawakal yang kuat, atau work hard, kerja keras. Yang benar adalah pertama tawakal dulu, pray hard dulu, ya. Tawakal, doa yang kuat, ibadah yang kuat, takwa yang kuat. Karena kerja keras tidak menentukan. Ya, jangan kita kena syubhat orang-orang yang biasa memberikan masukan-masukan bahwasanya usaha tidak mengkhianati hasil. Ini orang yang nggak tawakal sama Allah, dia tawakal sama dirinya sendiri, tawakal kepada usahanya diri sendiri. Ini bisa model-model korun ini, ya, kalimat-kalimat seperti ini. Usaha tidak mengkhianati hasil. Banyak orang berusaha nggak berhasil kok. Banyak orang yang usahanya biasa-biasa aja tapi berhasil. Allah yang kasih. Baik, kemudian kunci rizki yang berikutnya adalah berinfak dalam jalan ilmu. Nah, ini luar biasa ibu-ibu. Berinfak untuk menuntut ilmu. Baik untuk diri kita sendiri. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, datang ke majelis ilmu kan mengeluarkan harta, mengeluarkan uang. Baik untuk bensinnya misalnya, atau untuk infaknya di jalan dakwah, atau misalnya ada orang yang kita biayai belajar, ada santri yang kita biayai belajar. Wallahi ini ibu, ada hadis yang menerangkan bahwasanya bisa jadi rizki kita diluaskan dengan sebab itu. Ya, bisa jadi rizki kita diluaskan dengan sebab itu. Hanya mudah-mudahan istiqomah. Ya, saya punya pondok gratis, ya. Selain daripada membuka peluang untuk orang lain, ya kita pun sama. Artinya gaji saya diminimkan karena haknya agar dimakan oleh para santri dan seterusnya. Ya, ini sebagai motivasi saja. Jadi kalau kita memberikan infak kepada orang yang sibuk menuntut ilmu, maka dengan sebab tersebut rezeki kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Riwayat Tirmidzi. Jadi ada dua saudara, ya, ada dua orang saudara yang bersaudara. Yang satu kakaknya sibuk kerja, yang satu dia sibuk nuntut ilmu. Maka diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya, yang satu nih kerja, yang satu malah nuntut ilmu aja nggak kerja-kerja, begitu ya. Maksudnya dalam hal ini karena memang dia sudah ada yang jamin. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la'allaka turzaqu bih. Bisa jadi, ya, diharapkan rizki kamu itu diberi sama Allah karena kamu kasih biaya untuk dia. Jadi kamu dikasih rizki, diluaskan rizkinya oleh Allah karena kamu membiayai dia dalam menuntut ilmu. Gitu ya. Nah kita pun sama untuk anak-anak kita kasih biaya nafkah untuk menuntut ilmu, insya Allah itu pun pembuka rizki, ya, kunci rizki kita. Kemudian yang berikutnya adalah doa kepada Allah. Ya, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa sama Allah sebanyak-banyaknya. Sesering mungkin doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah khusus ibadahnya salat dan zikir. Salat dan zikir. Kemudian ya az-zawaj, menikah. Ini biar kita kasih motivasi juga misalnya untuk anak-anak yang takut dia menikah, takut rezeki. Justru Allah ya akan menjamin orang yang menikah
dengan niatan dia ingin menjaga kesucian dirinya, maka Allah pastikan rezekinya. Jadi bagi siapa yang menikah dengan alasan ingin menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan pastikan rezekinya. Yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Jadi rezeki yang sekarang ini kita miliki, syukuri. Karena barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan pasti tambahkan rezekinya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya orang yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka la azidannakum, maka pasti aku tambahkan. Wala in kafartum, tetapi kalau kalian kufur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dari nikmat-nikmat yang dimiliki itu diganti dengan azab. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu mungkin poin-poin kunci rezeki. Saya ingin berikan tambahan sebelum kita tutup. Ya, barangkali juga ada pertanyaan nanti di akhir pengajian. Ibu-ibu sekalian, semua kunci-kunci rezeki yang tadi disebutkan, ingat tujuan utamanya adalah ridho Allah. Tujuan utamanya adalah rahmat Allah. Tujuan utamanya adalah karunia yang Allah kasih nanti di akhirat. Adapun yang disegerakan Allah di dunia jangan dijadikan tujuan utama. Silaturahim, sholawat misalnya. Sholat, zikir, haji, umroh, biar nggak miskin, biar kaya. Kalau itu dijadikan tujuan utama, kita nggak dapat apa-apa di akhirat nanti. Bahkan bisa jadi dengan sebab tersebut kita disungkurkan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena salah niat. Jadi pertama niatnya karena Allah dulu, karena wajah Allah. Karena ingin berjumpa dengan Allah, karena rahmat Allah, karena ingin dimasukkan ke dalam surga Allah. Kalau ada niatan lain dan tidak merusak tujuan utamanya, tidak masalah. Tapi memang tercampur. Jadi kita kalau niatkan akhirat, insya Allah dunia mengikuti. Itu sudah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa kita, tawakal kita, ibadah kita semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, kalau kita dekat dengan Allah, maka rezeki dunia itu mengikuti kita. Ya, mengiringi kehidupan kita insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Pertanyaannya secara langsung aja ya Ustadz ya. Ya, boleh, silakan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya bisa secara langsung. Tetapi yang mau ditulis juga boleh ya, silakan. Sambil menunggu Ustadz, ini ada pertanyaan. Saya hanya menyebutkan, misalnya begini Ustadz, kita ada penghasilan yang kurang lebihnya. Tetapi secara logika manusia, secara hitung-hitungan, ada rasa ini nanti cukup nggak ya gitu. Padahal kita tahu rezeki itu sudah Allah yang ngatur. Tetapi secara hitungan matematika itu ini nggak cukup. Itu bagaimana Ustadz? Ya. Baik. Ya, kalau kita hitung-hitungan dengan ya hitungan matematika misalnya, sebetulnya tidak masalah ya. Yang penting hati kita berusaha qanaah, merasa cukup. Kemudian hati kita berusaha jangan berburuk sangka kepada Allah. Ya, akhirnya mengatakan kayaknya nggak cukup. Nanti benar Allah kasih nggak cukup dia. Ya, kemudian berusaha kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita menghitung ya, sama kayak kita mau belanja ke warung. Kita hitung ini untuk beli ini, beli ini, beli ini. Tahunya ada kebutuhan lain yang nggak cukup. Itu nggak masalah ya, karena perkara duniawi saja. Tapi yang penting tadi tidak menghilangkan rasa qanaah dia, rasa tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak cukup misalnya, ini kebutuhan sebulan saya segini, sedangkan gaji saya segini. Ya sudah dijalani, tawakal sama Allah, doa sama Allah. Tetap berusaha selama tidak mengabaikan waktu, kewajiban, ya, syariat Allah, maka tidak dipermasalahkan. Silakan dia sambil mencari karunia Allah. Karena memang diperintahkan Allah, wabtaghu min fadlillah. Ya, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terlalu khawatir atau jangan khawatir dengan rezeki yang sudah dijaminkan Allah kepada setiap hambanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan ini yang dari Zoom. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Allah menjanjikan kepada kita apabila seorang hamba bersyukur maka akan Allah tambah lagi rezekinya atau nikmatnya. Sebetulnya apakah saat kita mengucapkan Alhamdulillah maka itu cukup kita dikatakan bersyukur Ustadz? Ya, baik. Apakah ada bentuk-bentuk lain dari bersyukur itu? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum wa fikum barakallah. Baik. Nah, bagus pertanyaannya. Jadi ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah itu saya tegaskan tidak cukup hanya dengan sekadar mengucapkan alhamdulillah. Kalau cukup hanya sekadar mengucapkan alhamdulillah, misalnya orang di luar Islam, orang yang non muslim, dia misalnya kan sering juga kita dapatkan ya mereka-mereka yang di sekitar kita kadang bilang assalamualaikum, alhamdulillah, begitu ya. Kemudian kalau begitu orang kafir misalnya orang non muslim yang mengucapkan alhamdulillah dikatakan bersyukur kalau begitu? Tidak. Karena tidak cukup bersyukur itu hanya dengan sekadar mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu atau seorang itu dikatakan bersyukur kalau mencakup 3 syarat. Yang pertama hatinya. Hatinya meyakini bahwasanya rezeki itu hanya datang dari Allah. Bukan karena usahanya sendiri, bukan karena kerja kerasnya sendiri, bukan karena bosnya dan seterusnya. Yang kedua, lisannya. Lisannya memuji Allah. Alhamdulillah, nahmaduka, wa nashkuruka, dan seterusnya. Banyak menyanjung Allah karena Allah sudah kasih rezeki kepada kita. Kita dikasih orang aja yang nggak seberapa gitu. Itu kita muji-muji makasih jazakallahu khairan barakallahu fikum, semoga dilimpahkan rezeki, semoga ini. Allah yang rezekinya banyak kita pujinya cuma sekedarnya aja. Ini kan kurang adab sama Allah. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan anggota badan. Apa itu? Sarfun ni'mah fi ta'atillah. Kita gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Dikasih sehat, kita gunakan untuk ruku sujud, gunakan untuk berjalan ke majelis ilmu dan seterusnya. Jadi rukun sujud atau syarat dikatakan syukur kepada Allah kalau dia meyakini yang pertama bahwasanya rezeki dari Allah, kemudian yang menyanjung Allah, kemudian nikmat tersebut digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Barulah dia dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya ini sepertinya sama ya Ustadz. Langsung saya lanjut pertanyaan berikutnya juga. Assalamualaikum, bagaimana cara bersyukur yang benar? Syukron. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz, kita dapat rezeki, ada yang pesan makanan, tapi untuk acara tahlilan, itu bagaimana? Syukron Untuk apa? Ustadz. Untuk acara tahlilan. Oh, iya. Baik, kita misalnya sebagai pedagang makanan atau pedagang barang lain. Hukum asal berdagang boleh, mubah, silahkan saja. Ya tidak dilarang dalam agama. Tapi kita lihat barang apa yang kita jual dan kepada siapa kita jual. Kepada siapa kita jual itu sebetulnya sifat umumnya boleh. Tapi kalau kita mengetahui niatan, mengetahui untuk dimanfaatkan untuk apa, dan kalau menyalahi syariat maka kita tidak boleh. Tidak bolehnya bukan dalam rangka berdagangnya nggak boleh, bukan. Tapi tidak bolehnya dalam poin yang perlu digarisbawahi adalah at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau kita tahu misalnya sama orang yang jual beli pisau, jual beli golok.
Tapi nanti ada penjahat bilang, Pak, saya mau beli ini, saya mau bunuh orang. Ya nggak boleh dijual ke dia. Ya, bukan golok yang haram, tapi kita tahu, dan ketika kita tahu berarti kita membantu dia, menolong dia dalam keburukan. Ya, demikian pula dalam hal-hal yang menyelisih syariat, maka kita tidak boleh membantu dia, ya, memenuhi pesanan yang dia pesankan dari makanan tersebut untuk digunakan dari acara-acara yang tidak sesuai sunnah yang menyalahi syariat Islam. Ya, begitu kaidah dalam jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ahwan Ustadz, mana lebih baik mengumrohkan guru Quran atau langsung membiayai hajinya? Tapi haji lama, waiting list. Ya. Ya, lebih baik dua-duanya. Diumrohkan dulu kemudian dihajikan. Ya, memang kan sekarang sekarang haji semakin panjang ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Allah punya takdir yang indah kemudian tiba-tiba ada keputusan lain ya. Jadi kalau memang tadi hajinya yang waiting list tadi kan nggak seberapa itu ya. Artinya jauh berbeda dengan yang furoda atau yang ONH plus itu ya. Maka ya bisa dua-duanya. Kita bisa dua-duanya. Kecuali dia niatannya haji, misalnya haji furoda yang harganya di atas 200 juta itu, bahkan ada yang mencapai 250-300 juta, ya maka kalau dia berat, ya mungkin tadi hajinya yang reguler, kemudian diumrohkan juga misalnya. Ya kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Apalagi ya, guru ngaji, guru agama itu dikatakan oleh para ulama itu al-aba fiddin, ya, orang tua dalam agama. Dikatakan oleh ulama lain, guru itu adalah bapak atau orang tua dalam ruh. Jadi orang tua untuk ruhnya. Kalau orang tua kita kan orang tua biologis. Tapi kalau guru itu adalah orang tua ruhnya. Ya. Yang mengenalkan agama, mengenalkan dia kepada Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya Ustadz Afwan, saya punya rumah Quran gratis buat yatim duafa. Saya membiayainya full, uang gaji otomatis terpakai. Kadang hati ingin dapat gaji full, tapi kadang hati tidak ada masalah. Minta nasihatnya Ustadz agar hati kuat dalam membiayai santri-santri dengan ikhlas. Baik. Yang biayai ibunya apa siapa ya? Yang mempunyai rumah Quran. Dia juga yang membiayai begitu? Iya, dari pertanyaan. Ya, baik. Ya, pertama harus tahu dulu keutamaan, biar hatinya ikhlas lurus niat itu. Harus tahu dulu keutamaan, apa keutamaan dari membiayai tadi yang kita singgung, membiayai para penuntut ilmu. Yang kedua, harus mengetahui keutamaan apa orang yang membiayai dan membersamai anak yatim. Ya. Karena Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Aku dengan orang yang mengurus anak yatim seperti ini, Nabi mengatakan. Di surga nanti seperti ini. Artinya duduknya berdekatan sama Nabi. Gitu. Bayangkan kan itu keutamaan yang besar. Maka kalau dia tahu keutamaan itu diluruskan niatnya, maka ya biaya yang dia keluarkan pasti dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ya misalnya sesuai dengan kemampuannya, maka ya keluarkan sesuai kemampuannya. Kalau tidak mampu, maka jangan membebani diri di atas batas kemampuan yang dia miliki. Nah, itu nasihat saya begitu. Tapi kalau masih mampu, bahkan bisa mampu lebih, ya luar biasa, Masya Allah. Dan perlu diingat bahwasanya Allah tidak akan mengurangi rezeki kita. Allah akan memberkahi, Allah akan menambah, Allah pasti balas dengan yang lebih baik dengan kita melakukan hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu Ibu-ibu, ada yang bertanya? Silakan boleh dicatat atau secara langsung. Sambil menunggu Ustadz ya, Yes. Saya bertanya. Tadi ada bahasan terakhir tentang tujuan utama dari kunci-kunci rezeki, kemudian cek niat ya Ustadz ya. Cek niat. Niat itu kan transparan gitu ya Ustadz ya. Ada enggak apa tanda-tanda bahwa niat kita itu ikhlas gitu?
yang menyebutkan kriteria. Kadang kita juga merasa ini ikhlas, tapi Iya. sejatinya belum ikhlas. Iya. Seperti itu, Ustaz. Baik, ikhlas itu kan perkara yang sulit. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang mengklaim dirinya sudah ikhlas. Jadi bagi siapa yang sudah merasa ikhlas, hilangkan perasaan itu begitu. Karena tugas kita berusaha ikhlas. Memohon kepada Allah keikhlasan. Memohon perlindungan kepada Allah dari ketidakikhlasan. Tapi sampai merasa kayaknya saya ikhlas. Ya, kemudian mencari-cari ikhlas atau enggak? Enggak, jangan itu. Jangan. Ya, karena ulama dulu mereka ikhlas. Tapi enggak berani mereka mengklaim dirinya saya sudah ikhlas. Ya, ketika ada seorang ulama berkata, aku mencari ilmu ya, dan aku tidak mengetahui bagaimana dengan niatku. Maka kemudian dia mengatakan, apakah sudah ikhlas atau belum gitu ya? Sudah ikhlas atau belum dalam saya mencari ilmu, dalam saya mendakwahkan ilmu. Maka Imam Dzahabi mengatakan, wala ana, demikian pula aku, kata beliau. Ya, wala ana, demikian pula aku nggak pernah merasa bahwasanya aku sudah ikhlas. Nah, jadi yang penting berusaha, kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah dan terus dijaga niatnya. Adapun merasa sudah sangat ikhlas, mengklaim dirinya ikhlas, ini jangan. Kalau kita kan begitu gampang Bu ya, ditanya, Ibu ikhlas nggak ngasih ini? Ikhlas. Ya. Ibu begini ikhlas. Ya, padahal ulama saja mereka tidak berani mengklaim ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Ustadz? Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Punten, saya mau bertanya, bagaimana pandangan Islam terkait menyimpan uang untuk kebutuhan darurat? Apakah diperbolehkan? Apakah itu termasuk pada perilaku menimbun uang sehingga secara tidak sengaja kita tidak percaya dengan rezeki dari Allah? Ya, menyimpan artinya kan menabung. Memang ada perkataan ya, saya bagus ada pernyataan, sebuah masukan bagus. Menabung pangkal kaya, kan begitu ya? Maka menabung pangkal kaya benar. Cuma kita ada di pangkalnya aja tapi nggak kaya-kaya. Gitu. Ya, kita adanya di pangkal aja nggak kaya-kaya. Jadi yang membuat kaya itu apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Hanya saja ya dari kalimat tadi orang menabung nggak kaya-kaya bukan berarti haram menabung karena Nabi pun pernah beliau menyimpan hartanya untuk 1 tahun. Menyimpan hartanya ada di dalam kitab tafsir disebutkan Nabi itu menyimpan hartanya untuk 1 tahun makan untuk 1 tahun ke depan. Gitu. Dan itu bukan berarti bentuk kita nggak tawakal sama Allah, nggak percaya sama Allah. Tapi ya suatu perkara dari bentuk usaha saja. Nah, masalah lagi itu kan dari hasil yang halal, bukan hasil minta-minta dan seterusnya. Ya saya sama, ya saya nabung. Tapi kita harus lihat tujuan nabung ini untuk apa? Untuk kebutuhan hidup, untuk gaya hidup. Nah itu yang akan ditanya juga nanti. Ya sama seperti halnya kita menabung, berusaha menabung karena kita misalnya meyakini ya secara umum kita sebagai orang tua umumnya meninggal duluan misalnya. Dan apa yang saya tinggalkan untuk warisan. Maka kata Nabi ketika ada seorang sahabat, wahai Nabi, saya akan wasiatkan harta ini kepada untuk orang gitu kan. Untuk orang yang berjasa. Maka kata Nabi, jangan dikasihkan semuanya. Kenapa? Karena engkau meninggalkan untuk keluargamu itu lebih baik daripada nanti mereka minta-minta begitu. Karena nggak ada yang ditinggalkan oleh dirimu. Maka hendaknya kamu kasih wasiat itu jangan lebih daripada sepertiga. Karena sepertiga itu sudah banyak. Jadi tidak masalah nabung. Ya, sebagaimana contohnya dulu para sahabat mereka meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan. Berarti kan ada yang disimpan. Bukan langsung dihabiskan semuanya. Nah, kalau tabungannya misalnya diniatkan biar nanti saya bisa hajinya yang furoda misalnya. Nggak usah ngantri. Kemudian bisa umroh tiap sekian bulan sekali. Ya. Nah maka insya Allah tidak masalah. Jadi niatnya seperti apa dulu dari dia menabung itu. Itu pun harus di cross check niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu? Masih ada waktu 5 menit lagi. Nggak ada ya? Ada? Nggak ada Ustadz.
Tidak ada? Mungkin Baik. ya kesimpulan ya Ustadz ya. Ya. Oh, ada Ustadz, maaf satu lagi. Mana? Oh, sudah Ustadz, maaf. Sudah. Sudah. Baik, ibu-ibu sekalian, para ummahat, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, berkaitan dengan tema kajian yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini ya suatu pembahasan yang semestinya setiap kita bisa memahami secara mendalam, kemudian bisa kita sampaikan kepada orang lain, karena banyak orang salah paham berkaitan dengan rezeki. Ya. Rezeki hanya dibatasi pada materi, dia lupa kesehatan yang Allah kasih, normal yang Allah kasih, iman Islam yang Allah kasih, ya, dan yang lainnya itu rezeki yang tidak bisa dibayar, tidak bisa digantikan dengan dunia dan seisinya. Ya, banyak orang yang berharap kaya, banyak orang yang berharap dilebihkan hartanya, tapi ternyata kita lihat banyak juga orang yang dilebihkan hartanya, tetapi harta tersebut membuat dia kufur kepada Allah, harta tersebut membuat dia lalai kepada Allah, harta tersebut membuat dia niatnya salah dalam menjalani kehidupan dunia ini, yaitu untuk mencari dunia, bukan untuk mencari akhirat, bukan untuk mencari ridha Allah. Nah, dari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga niat kita, menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita, menjaga iman Islam kita, dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.